Halo teman-teman Baba Studio, berjumpa lagi dengan kami, Baba Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ketiga operator yang baru nih. Yaitu yang pertama adalah, saya tulis di notepad ya. Yang pertama ada exit. Yang kedua ada tipe ya. Dan yang ketiga ada regex seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah axis dulu ya. Oke, nah axis ini apa sih? Oke, axis adalah sebuah operator untuk memfilter data ya, di mana axis ini dapat eh, memilih file yang ada pada suatu data tertentu saja. Oke, misalkan gimana? Nah, misalkan ada sebuah tabel barang ya. Nah, di tabel barang itu kan barangnya macam-macam ya. Nah, misalkan di suatu barang, di situ terdapat sebuah diskon, misalkan. Nah, di tabel A ada diskonnya, di tabel B tidak ada diskonnya. Nah, dengan fungsi exit ini, kita bisa melihat barang apa saja yang ada diskonnya dan barang apa saja yang tidak mempunyai data diskon seperti itu. Oke, cara penulisannya gimana sih? Oke, di sini coba kita tulis ya. db titik table titik find buka kurung kurawal, lalu kita sebutin datanya. Misalkan yang tadi adalah diskon ya. Diskon titik 2 kurung kurawal lagi, dollar exit titik 2 true, tutup kurung kurawal untuk exit, tutup kurung kurawal untuk diskon, dan tutup kurung untuk find. Oke, jadi penulisannya seperti ini ya untuk operator exit. Nah, silakan saya jelaskan. Jadi di sini exit ini dia bertipe boolean ya. Boolean itu kan true dan false. Jika dia menilai true atau benar, maka semua data barang akan tampil yang ada data diskonnya. Lalu apabila dia false, nah semua barang akan muncul jika dia tidak ada data diskonnya. Seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana cara pengeksekusiannya dalam Mongo? Sebelum untuk menjalankan perintah ini, coba kita buat sebuah database baru ya. Kita buka MongoDB Kompas saja, biar pembuatannya lebih cepat ya. Kita connect. Oke, di sini coba kita buat tabel baru ya di barang Baba Studio. Jadi kan ada barang. Oke, di sini coba kita masuk ke dalam barang underscore nama masing-masing ya. Coba di sini barangnya kita hapus dulu ya. Barang. Lalu kita create baru dengan nama barang juga. Lah, kenapa? Karena kan yang sebelumnya itu sudah terdapat sebuah validasi ya. Nah, makanya itu saya membuat sebuah baru saja untuk kita bisa mengcustom data tersebut. Create collection. Kita insert, misalkan di sini nama ya. Nama, misalkan handphone. Lalu ada harga. Misalkan dia berupa sebuah integer ya atau angka, yaitu 1 juta misalkan ya. Oke. Di sini ada deskripsinya. Dia berupa sebuah objek. Oke, di objek sini ada merek. Misalkan A ya.
Lalu ada stok, misalkan dia stoknya itu adalah 10 dan bertipe data number ya, jangan lupa. Oke, lalu di bawahnya description ini coba kita tambahkan ya. Tambahkannya itu dengan cara klik plus yang ada di sini ya. Kita add field after description. Di sini coba kita tambahkan diskon. Diskonnya misalkan 50%. Kalau sudah, kita klik insert. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Oke, misalkan coba kita copy ya data ini supaya datanya tersebut menjadi banyak ya. Kopinya itu tinggal diklik aja ya ininya ya, clone dokumen. Misalkan kita ganti jadi laptop dengan harga 5 juta ya. Oke, mereknya saya ubah jadi B dan diskonnya saya hapus. Nah, kalau sudah klik insert, saya copy lagi. Misalkan di sini saya ubah lagi menjadi headset ya. Headset dengan harganya itu 100.000 saja. Oke. Dia juga merek A dan diskon 50% seperti itu ya. Oke, di sini jadi ada 3 buah data ya. Yang dua di sini ada diskonnya dan yang satu data ini tidak ada diskonnya ya. Oke. Nah, lalu kita ke MongoDB ya untuk menjalankan perintah exit ini. Untuk menjalankan perintah exit ini. Oke, kita buka MongoDB bersama-sama. Di sini coba kita show dulu, show DBS. Oke, ada ya. Kita gunakan use barang underscore nama masing-masing. Baba Studio. Nah, lalu di sini coba kita tampilkan dulu ya db barang titik find kurung buka kurung tutup enter. Nah, di sini muncul ya barang-barang yang sudah kita masukkan tadi di MongoDB Kompas. Selanjutnya coba kita menjalankan perintah exit itu. Nah, itu dengan cara find kurung buka. Lalu di sini kita kasih misalkan diskon ya. Diskon titik 2 kurung kurawal lagi dollar exit titik 2 true seperti ini ya. Lalu tutup kurung kurawal untuk yang exit, tutup kurung kurawal untuk yang diskon, dan di sini kita kasih pretty kurung buka kurung tutup. Nah, lalu kita coba tekan enter ya. Oke, di sini yang ada diskonnya adalah handphone dan headset seperti itu ya. Cara untuk menampilkan yang diskon, barang yang mempunyai diskon saja. Nah, lalu kalau exitnya false gimana? Nah, kita coba ya. Exit ini kita ubah menjadi false. Kita enter. Nah, maka akan tampil hanya laptop saja seperti ini ya. Oke, itulah untuk perintah exit. Nah, selanjutnya kita ke operator tipe. Nah, tipe apa sih? Nah, jadi di sini ini adalah fungsi operator untuk memfilter data berdasarkan tipenya seperti itu. Nah, kan jadi sebuah data, misalkan misalkan di diskon, tipe datanya itu kan dia bisa jadi sebuah number ataupun bisa jadi sebuah string ya. Oke, bagaimana caranya untuk menampilkan data tersebut berdasarkan tipe? Oke, di sini rumusnya adalah seperti ini. Enter.
db titik tabel titik find dalam kurung kurawal. Coba kita diskon lagi ya, diskon titik 2 kurung kurawal dolar tipe titik 2. Nah, di sini kasih kutip ya untuk menulis tipe datanya, misalkan number. Lalu kita tutup kurung kurawal untuk type, tutup kurung kurawal untuk diskon, dan tutup kurung biasa pada find. Seperti ini ya penulisannya. Oke, di sini coba di copy ya untuk melihat hasilnya. Copy, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita paste. Lalu di sini coba kita ubah db ya, titik tabelnya ini ya menjadi nama tabelnya. Misalkan di sini barang. Lalu tekan enter. Nah, ini nggak tampil apa-apa. Oke, karena di sini untuk data diskon sebelumnya kan kita sudah menetapkan bahwa si diskon ini dia ini bertipe data string seperti ini ya. Oke, lalu coba kita ubah ke dalam tipe data integer atau number ya. Nah, ini coba kita hapus. Lalu kita update ya. Nah, kita cek apakah yang akan keluar. Kita pencet atas ya. Enter. Nah, di sini kalau memang datanya benar, dia akan tampil seperti ini ya. Oke. Lalu untuk data yang string coba kita ubah datanya ya, yang tadinya number menjadi tipe data string. Di sini jangan lupa kasih pretty ya, biar tampilannya menjadi lebih enak dilihat ya. Kurung buka, kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, maka yang tampil adalah diskon yang bertipe data string ya, yaitu handset. Kalau sebelumnya kan handphone yang keluar ya. Oke, jadi seperti itulah untuk operator type. Nah, selanjutnya di operator yang ketiga di sini ada regex ya. Regex ini kalau menurut saya cukup penting ya operatornya. Kenapa? Karena biasanya regex ini digunakan untuk kita mencari sebuah data. Kadang-kadang kita suka lupa karena datanya itu panjang sekali atau dan semacamnya gitu-gitu ya. Nah, regex ini makanya sangat berfungsi sekali untuk program MongoDB kita ya, atau project nantinya. Oke, untuk penulisan regex sini kita bisa tulis db tabel lagi find kurung buka, lalu kurung kurawal dolar regex titik 2 kasih garis miring seperti ini. Tutup untuk yang regex dan tutup untuk yang find. Nah, oke, saya jelasin terlebih dahulu ya. Nah, untuk regex ini dia ini oke, fungsi regex ini misalkan itu adalah untuk mencari sebuah data ya. Misalkan kita mempunyai sebuah artikel. Artikelnya kadang-kadang kita suka lupa. Wah, ini untuk artikel untuk komputer yang mana, untuk artikel tentang database yang mana. Nah, fungsi regex ini dia untuk mencari per katanya gitu. Jadi ibaratnya kalau ada katanya yang cocok, dia itu langsung ditampilkan seperti itu. Walaupun dia berada dalam sebuah kalimat. Nah, atau di sini juga dia bisa lebih diperkecil lagi. Kalau sebelumnya itu kan per kata. Di sini juga kita bisa menulisnya per huruf. Jadi yang hurufnya A di setiap data MongoDB, maka dia akan muncul seperti itu. Untuk penulisannya seperti ini ya. Jadi di sini garis miring 2 kalinya diisi dengan data yang mau kita cari. Seperti itu. Misalkan untuk data yang barang ini kita mau menampilkan
yang font. Seperti ini, font ya. Oke. Coba kita copy. Oke, klik kanan. Di copy, lalu kita pastekan di sini ya. Oke, nah jangan lupa tabelnya itu diganti dengan barang. Dan jangan lupa diberikan pretty. Kurung buka, kurung tutup. Lalu tekan enter. Oke, di sini nampaknya saya masih ada yang kurang ya. Di sini coba ditambahin spesifiknya, yaitu misalkan saya mau namanya itu kita cari yang ada fontnya seperti itu. Lalu oh ya, di sini kasih kurung kerawal dan jangan lupa ditutup kurung kerawalnya. Nah, lalu kita coba kita kopikan data ini, terus kita taruh di command promptnya. Jangan lupa hapus untuk yang table ya. Kita ganti dengan barang. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Coba kasih pretty ya, biar lebih enak dilihat. Oke. Jadi cukup menuliskan kata font aja. Di sini bisa langsung keluar datanya langsung. Ya, jadi ibaratnya kalau kita lupa pada penulisan artikel kita mau menampilkan datanya, kita bisa menggunakan regex ya. Oke, di regex di sini juga ada 3 macam ya. 3 macamnya. Ya, itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada regex dengan seperti ini ya. Isi. Lalu ada yang seperti ini. Dan ada lagi yang seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan. Kalau yang ini, atau yang sebelumnya kita gunakan ya, di sini dia untuk mencari data dari awal sampai akhir ya. Misalkan dicek terus semuanya apakah ada yang cocok dengan kata-kata font ini. Kalau misalkan ada yang cocok, dia tak akan tampil. Tapi kalau misalkan tidak ada yang cocok, dia nggak tampil ya. Nah, lalu di sini ada simbol seperti ini. Nah, kalau seperti ini, dia ini mengambil hanya kata belakangnya saja. Misalkan di sini font ya. Nah, fontnya ini dikasih seperti ini. Nah, maka di sini akan tampil handphone juga karena si font ini adalah kata belakang dari handphone seperti itu. Yang terakhir ini dia ini keterbalikannya dari yang di tengah, yaitu dia bisa mengambil data dari nama depannya. Oke. Kalau misalkan ini kita hapus, kita kasih dollar di belakang, apakah tampil? Nah, jawabannya tidak ya. Karena tidak ada yang kata depannya font ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini lab, maka akan muncul karena di data barang kita terdapat nama laptop seperti itu ya. Walaupun hanya 3 kata atau 1 kata, dia akan tampil juga seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan 3 operator kali ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.